Ya, kembali lagi di Fat Focus. Kenapa gue mikir ya kembali di mana? Di episode 2, episode pulangnya episode pertama kemarin. Ya, kayaknya gue harus tidak menghitung jumlah episode karena nanti akan menyusahkan diri sendiri. Ini gue sedang perjalanan pulang ya. Habis bertemu dengan sahabat yang sedang apa ya? Ya sedang galau-galaunya lah. Tapi gue galau ya sama cewek biasa lah. Tapi gue akan menceritakan isu itu dari perspektif gue aja. Kalau ternyata sulit sekali untuk gue untuk galau, sulit sekali. Gue bisa pastikan apapun masalahnya, sulit sekali. Apa? Mau cewek gue yang sekarang mutusin gue? Ya, nggak separah dulu lah, atau nggak separah definisi galau yang kalian pikirin lah. Gue jamin itu, karena gue sudah berdamai dengan kehilangan. Yang namanya orang ya. Gue secara logis berpikir orang tua kita aja akan berpisah sama kita, atau kita yang berpisah sama orang tua kita. Orang tua loh. Coba deh, gak usah. Ini cintanya sama besar lu dengan pasangan lu. Terus oke lah buat lu semua yang gak terlalu deket sama orang tua, yang lebih merasa lebih memprioritaskan cewek lu, cowok lu. Enggak men, itu sayang sebenarnya, cuman lu bingung ngungkapin sayangnya itu pakai apa. Ketika lu paham love language lu sama pasangan lu nggak paham love language lu sama orang tua. Aneh lu. Ya, jadi love language itu bukan cuman apa yang kita suka, apa yang bisa kita kasih. Itu juga lu harus paham keahlian lu, kebisaan lu tuh untuk menyampaikan cinta lu tuh dengan cara apa. Karena ada 4, 5, 6. Ya itulah, lu bisa googling lah bahasa cinta. Jadi bukan cuman gue tuh paling seneng disentuh, terhadap sentuhan gue tuh jadi merasa disayang. Ya enggak juga. Maksudnya belum komplit gitu. Lu juga harus tahu lu tuh bisa ngasih apa, karena ada juga orang yang sukanya disentuh tapi nggak bisa menyentuh orang gitu. Ya pokoknya physical touch lah. Dia suka menerima physical touch, tapi untuk memberikan physical touch ke orang tuh nggak jarang. Misalnya dia malah sukanya giving gitu, memberi apapun lah, pokoknya memberi. Ada orang kayak gitu. Dan sebaliknya, kenapa jadi ngomongin
Love language sih apa sih tadi? Orang tua. Oh iya. Iya, cinta sama besar. Gua yakin lu tuh cinta, cuman lu belum paham aja cara membahagiakan orang tua tuh dengan cara apa. Jadi nggak ada bedanya, kita 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 punya keniscayaan ya, kita punya kepercayaan kalau perpisahan itu ada. Tapi kenapa sama pacar beda rasanya ketika berpisah? Itu satu. Kedua, memang harus dirasakan. Perpisahan tuh emang harus dirasakan, nggak bisa dipelajari. Lu dengerin gua, percaya perpisahan itu akan ada, dan lu mempercaya itu sepenuhnya nggak mungkin. Emang harus lu rasain kok. Rasain aja. Lu berpisah sama orang yang lu sayang, satu. Lu berpisah sama orang yang lu sayang, 2, 3, 4, 5. Semakin lama lu akan semakin menyadari bahwa berpisah dengan orang yang kita sayang tuh remeh temeh. Ya oke lah, di situ lah. Itu pandangan gue ya. Kalau gue tuh sulit untuk nggak tahu ya. Tapi gue sih sekarang yakinnya gitu. Untuk dibuat galau dengan hal apapun. Ya. Terus gue tuh tidak gue tuh kadang suka kangen sama galau. Karena gue galau banget dulu ya, galau banget. Ini temen gue kalau denger ini, cuy, kita tahu kan dulu galau kayak gimana kan. Galau kita larinya kemana? Ke buang-buang duit kan, beli makanan kan. Kalau anak sekarang enggak, galaunya ke clubbing. Enggak kan, enggak men. Kita buang-buang duit, kecewa sama dunia, punya duit 40.000, 50.000, udah langsung beli. Kita nggak peduli kita mau beli apa besok, langsung kita ke 7-Eleven ya, beli aja apapun di situ sampai semalam suntuk di 7-Eleven. Habis itu lega. Nah, ya rasa menikmati sakit itu yang gue kangenin. Karena sekarang gue udah nggak bisa menikmati rasa sakit. At least masalah cinta-cintaan skala kecil lah ya. Atau lebih tepatnya skala yang udah pernah gue rasain gitu. Kayak misal cewek tiba-tiba cuek, lebih milih main sama temen-temennya. Itu kan masalah anak sekolah kan, misalnya ya. Kenapa sih nih cewek gue lebih, nah itu kan gak bisa lagi gue. Gak tahu ntar kalau ada skala yang lebih besar lagi ya. Gue cenderung lebih ke nyari solusi aja langsung. Kayak alah bodo amat, sedih. Solusinya apa nih? Gue punya kecenderungan itu jadinya sekarang tuh. Kayak udah nggak peduli lagi untuk menangisi. Enggak, ini solusinya apa nih? Nah, karena kalau mindset kita mikirin solusi ya, jalan keluar ya. Ketika lu mencari, bener-bener mencari ya, bener-bener ngulik, pasti akan lu kejar kan.
akan lu kejar, akan lu keluar dari situ, udah ketemu solusinya, dan akan selesai dengan cepat. Nggak berlarut-larut. Ya itulah, at least itu yang gue yakinin. Nggak tahu segimana, nggak tahu caranya gimana buat ngebentuk mental ini, tapi percaya sama gue itu adalah harus sering dirasakan sih. Gue mau cerita satu fenomena dimana orang suka menyebutnya dengan toxic relationship. Toxic relationship. Toxic banget lu sama cowok lu. Apaan sih udah digituin? Ya nggak usah diladenin lah gitu kan. Setelah gue sering mendengarkan atau memerhatikan pasangan yang sesuai definisi toxic relationship, semakin sering lu lihat, semakin sering lu rasakan, lu akan sadar bahwa gak ada yang namanya toxic relationship selagi mereka hidup berdua. Nah itu. Jadi kalau ada pasangan toksik, lu punya temen kayak gini kan pasti. Kemudian kerjanya tiap hari berantem terus. Berantemnya yang bener-bener berantem lagi, bukan berantem bercanda. Iyalah, namanya bercanda itu. Terus lu nggak bisa ngomong itu toksik. Tahu gak kenapa? Karena mereka stay together. Iya gak sih? Sekarang gini deh. Mereka yang lu bilang toksik itu, kita ambil contoh simple. Kalau mereka dikasih makanan yang mereka nggak suka, sekalipun itu nasi goreng pakai rawit, mereka bisa kan menolak rawit itu untuk dia nggak makan. Dia misalnya nggak suka pedes, bisa dong. Nah itu bisa membela dirinya, membela apa yang dia nggak suka untuk nggak dia terima. Dia relakan nasi goreng itu mungkin hambar, tapi dia rela. Itu harga yang dia tukar, nggak apa-apa hambar, yang penting nggak pedes. Itu bisa logically. Ya udah, pasangan ini pasti bisa dong. Dia rela menukar, oke, gua nggak apa-apa mengorbankan semua kenangan ini. Udah berjalan setahun 2 tahun, yang penting gua nggak nerima satu sifat toksik ini. Gue rela semua rasa itu hilang, sama kayak nasi goreng itu. Gue rela semua rasa ini hilang, yang penting gue nggak bisa dong. Oke, itu sederhananya. Tentu di hubungan nggak sesimpel itu ya. Gue tahu, santai aja. Tapi sekalipun nggak sesimpel itu, sekalipun rumit dalam hubungannya, toh lu nggak bisa bilang dia toksik. Karena apa? Karena lu menilai dari kacamata lu, menilai dari referensi lu menilai pasangannya dia dari preferensi lu aja. Selera lu gimana, selera lu
sesuatu gimana, terus cowoknya dia misalnya nggak sesuai dengan kriteria lu bilang toksik gitu, nggak bisa, beneran deh. Makanya toksik itu tidak ada selagi mereka masih hidup berdua. Percaya sama gue. Karena kalau emang toksik, mereka udah menyelesaikan dari kapan tahu. Nah oke. Ya, tapi berantem mulu, tapi disakitin mulu, abis itu dimaafin. Ternyata itu bumbu cintanya mereka. Sama kayak lu juga punya bumbu cinta yang mungkin gak masuk akal kan, buat kacamata orang lain lagi. Sama aja men. Ya itulah ya. Jadi berhenti menghakimi, berhenti menghasut, berhenti menghasut temen lu, berhenti memberikan persuasif kalau pasangan dia nggak bener, toksik. Nggak, lu yang harusnya lu lakukan adalah lu fokus aja ke temen lu ini untuk punya apa coba, selera yang baik atau selera yang sama kayak lu. Nggak usah nyalahin seleranya dia. Kalau lu mau seleranya dia sama kayak lu, yaudah lu fokus ke temen lu supaya seleranya sama kayak lu gitu. Udah segitu aja, nggak usah lama-lama. Nih gue bentar lagi mau nyampe. Bye bye.